keep gitu up. loh. Bukan masalah keep up sih, kadang ada yang terlalu sering main gitu kan dengan melakukan, bukan main lah, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang. Itu nanti ada fase burnout-nya. Oke. Cuman nggak ada buat Sorn ya. Apa di robot ya? Hah? Nggak ada burnout. Nanti abis ini ke Ligatron ke robot. Aduh, bisa. Aduh, gosip dari mana? Enggak, Dari lu, Ligatron nih kan. Kan lu ngomong robot. Iya. Iya. Dan oke, kita tentunya akan melihat dari drafting phase game yang pertama antara Homeboys dan juga Deus Evolve, di mana Homeboys akan mengisi sisi biru dan Devu akan mengisi sisi merah. Dan mari kita lihat dari banningnya ini, nggak ada yang spesifik target. Ini hero-hero dalam tanda kutip meta yang di ban-ban. One Matilda, dan kalau dari sisi Devu ada Guinevere dan juga Nolan. Yap, membuka kesempatan adanya Arlot. Terus juga kalau misalkan ngelihat tipikal dari Warlord juga ada Faramis. Ya, ini salah satu hero yang sebenarnya dari series pertama hari ini nggak keluar ya, Faramis ya. Faramis ya, entah kenapa ya, tiba-tiba hilang kan. Iya, di fase di atas nggak pernah di-ban, tapi nggak di-pick, nggak diproteskan juga untuk series tadi RRQ Akira. Sekalinya prayo banget loh. Benar. Tapi tergantung mungkin dari playstyle masing-masing Betul. tim juga gak sih? Iya, nggak semua tim pakai Faramis mungkin ya. Apalagi kayak sekarang nih, Matilda dan Angela ternyata tiba-tiba lebih diprioritaskan untuk di-ban. Daripada ya kita di Faramis dan beberapa hero juga ternyata One yang masih jadi priority ban. Gue udah ngeliat One sekarang naik nih tire nih. Dari MPLA yang belum terlalu populer, tiba-tiba di M5, wah One tuh kayak nggak pernah hadir tau nggak? Nggak pernah boleh keluar lah hitungannya. Jarang banget ya, dan Lilia pun ini udah mulai mengikuti jejak One. Bener. Yang Iya kita nggak lihat sih? juga dari series pertama tadi, Lilia itu menjadi salah satu kunci untuk bahkan bertahan, untuk memberikan perlawanan, dan ini terbukti di ban juga. Mari kita lihat tentunya Homeboys prioritasin hero mana, hero mau dibawa kemana draft ini. No Lilia no party ya bisa dibilang ya. Karena dari tadi yang pegang Lilia cukup mendominasi, dan first pick yang akan diambil oleh Homeboys. Mau ngambil karena Bruno, Arlot terbuka, dan ternyata Baxia prioritaskan jungle-nya terlebih dahulu. Karena fun fact-nya juga tadi, by data, jungle tuh diprioritasin kan? Iya, cuman gue nggak expect Baxia aja. Oke. Kayak Bruno, ada Faramis, dan Bruno Faramis langsung diambil jatuhnya. Bareng ya. Iya, kedua hero yang on meta kan, Yep. hitungannya memang on meta banget. Dan itu yang tadi gue ngeliat Baxia tuh sekarang memang patternnya cepat. Jujur cepat banget lah pattern dari Baxia sendiri. Tapi ada Joy loh sebenarnya yang jadi beberapa iya. kali power pick juga kan untuk beberapa tim. Iya, apalagi Chibi pakai Joy juga itu adalah satu hero nyamannya juga kan. Iya. Oke. Dan kalau berbicara tentang adanya Faramis dan juga Bruno beserta Baxia yang udah diambil sama Homeboys di fase pertamanya, ini bakal ngambil ke hero yang memaksa nantinya mereka bermain secara rapat untuk bisa diganggu. Harusnya ya. Ya kayak mungkin bisa ngambil ke arah Farsha. Cuman kalau ngomongin hero kayak gitu, balik lagi ya ke pool hero dari Warlord tuh dulu ada Yves tau. Gitu. Iya kan, Yves sekarang yang udah jarang memang ya, walaupun memang udah ditambahin sedikit efek slow-nya, tapi udah tetap jarang keluar. Cuman kalau ngomongin tiba-tiba nanti hero escape-nya dikit, bisa aja di patch kedua ada Yves yang keluar. Ada possibility lah ya, ada kesempatan ya. Dan kita lihat ini bahkan memang untuk mid lanernya dari Homeboys nggak mau diambil di atas. Dilihat di fase ban yang kedua aja, di fase pick yang kedua aja. Yang mungkin Deus Vault ini bisa mentargetkan mid lanernya. Mempersempit lagi kemungkinan dari mid laner tentunya. Dan ya, ini sama-sama. Oh enggak Ini deh. Martis aku dengar Gatot Kaca. Makanya, Mask of Iron, Mungkin- Bone of Steel. Iya, tadinya ini kali Shadow Pick terus udah di pick akhir Oh, ganti. dia. Emang suka begitu. Emang suka gitu memang. Tapi Martis ya. Martis. Hero yang si paling team fight juga ya. Benar, matchup Baxia rata-rata pakai Martis kan, biar nggak kalah farming lah. Oke. Cuman untuk mid laner maksudnya yang bisa ditutup Valentina dulu kali ya. Dari teman-teman Devu ini bisa nutup ke arah Valentina. Nanti satu lagi mungkin ke arah Novaria. Kalau memang mau target, kalau target ke mid. Ya karena mungkin ini juga alasan kenapa band karena Lilia ya. Faramisnya juga biasanya kan match up ketemu sama Lilia kan. Mereka kan rapet, nempel terus. Dan Diginya ditutup. Oke. Tidak akan ada Bruno Digi. Apakah nantinya akan muncul satu sosok roamer initiator lagi nih? Grok juga masalah lumayan keganggu loh sama Digi.
Kalau untuk kalau untuk fly solo, kalau untuk Devu maksudnya dengan strategi fly solo, kayaknya Kufra enak deh. Kufra buat nangkap Bisa. Brody gitu kan. Bisa, Itu Brody lumayan bisa. enak. Counter setup juga nanti enak karena ada Faramis. Jadi ya hero-hero cancellationnya bisa ditutup. Dan Minotaur. Ya, Minotaur ya, tampaknya bukan Kufra. Tapi Devu aku juga suka. Lim tadi sempat mention Kufra, aku juga suka karena crowd control di komposisi Devu ini masih sangat minim. Dan Kufra ini ya masif lah bisa dibilang ya. Hampir bisa dibilang crowd control 3 resource-nya bisa mengeluarkan crowd control. Dan kita lihat aja nih apakah benar dari Devu ini langsung komit ke arah Kufra atau belakangan. Dia maunya pick 5 dulu dan pick ke arah EXP yang possibility-nya ya, yang enak lawan Bene mungkin. Benedetta Ambil XP-nya gitu. buat XP-nya main lane jauh. Biasanya kalau Teris down export kan. export ya. Cuman kalau dia pakai Xbox minim sisi banget nih. Tapi Makanya. kayak Yuzong lebih sering keluar ya. Sekali naga kan. Oke, tapi yang akan langsung diamankan oleh Griswold masih butuh romer, masih butuh XP dan lapu-lapu ternyata. Dia cari instan ya. Yap, Karena kalau ngomongin lapu-lapu sama Yuzong, tipikalnya sama lah. Sama-sama ngincer ke backline gitu kan. Langsung lompat ke backstep ke belakang. Cuman Arlott yang nggak laku ternyata ya dari tadi ya. Wow. Baru di last Wow. pick loh Arlott. wait, berarti ini cuma ada source magic dari Obvious. Fovius-nya Sama aja. secara teknis Baxi ya. Ini Povius XP Teris yang mid berarti ya. Aku ngerasa kayak Fovius mid gak sih? Povius mid Teris mid. yang XP berarti. Karena berkali-kali kita Arlott. beberapa kali ngeliat juga dari Fovius ada di mid lane. Ya, Iya. Walaupun Alasannya ya sebenarnya apa? kalau Teris di mid tergantung match up-nya dulu nih kan karena Paramis kan. Takutnya Iya. kalau Povius lama ditinggal bisa sih. Terisnya bisa di mid juga, Arlott Rom ya kan. Iya, Arlott kalau udah kayaknya pasti Arlott Rom. udah pasti Rom sih. Tapi kayaknya Foviusnya tetap di mid gak sih? Kalau match up sama Faramis, kalau ditanya enak mana, enak Teris Oke, sebenarnya. Teris. Tapi kalau dibilang bisa Povius mid bisa juga. Ini enak Kufra atau Chow ya? Oh. Ini Tidak juga dua-duanya. kemarin juga Devu sempat bawa Tigreal kan. Sempat. Tigreal. Devu bukan ya? Devu ya? Ada yang, gue inget pasti- Onyx pokoknya yang pasti bawa, Keyboy. bawa Iya. bawa Tigreal. Terus kalau di wildcard tuh ada Nightmare namanya. Tim Nightmare dia bawa Tigreal juga. Waduh, ini dahsyat juga berarti ya. Ini 3 fighter. Bahkan loh gak ada source magic damage burst yang instan Yes. juga. Cuman hero-heronya deket. Foveusnya mid. Ya, Povius Povius Smith. Ini hero-hero dari Homeboys melee semua rata-rata kecuali dari sisi Brody itu yang mungkin kenapa Devu PD ambil Tigreal. Iya. Enak Hero sih deket. sebenarnya. Wah, Tinggal lihat aja nanti Purify-nya semana. Tapi gue Nggak jarang mungkin. sih kayak Malah ngeliat Brody Purify. Gak Nggak enak mungkin. gak sih? Povius juga nggak mungkin. Iya kan? 3 fighter, 1 tank. Wow. Damage-nya bisa diandalkan di Brody aja tapi a moment of truth. Kita akan lihat apakah eksekusi dari hero-hero yang melee range dan juga sustain ini bisa membawa kemenangan untuk Homeboys. Yes, tentunya siapa yang akan mendapatkan poin pertama di series kali ini? Apakah Homeboys atau Deus Evolve? Mari kita saksikan bersama-sama Line of Dawn. Here we go. Yap. Dan terlihat ya di sini udah mulai dibantuin juga dari Magisternya. Sedangkan ya Chibi cukup mandiri karena kita tahu bagaimana dari Shield of Spirit ini juga kan terus-terusan konstan untuk bisa langsung mengeksekusi. Tapi Storm, agresif banget. Cek, liar juga. Arlott ngerusuh. Pakai Vengeance dia berarti ya. Dia 2 kali Vengeance. Damage-nya kurang sih sebenarnya. Cuman ya itu pancing retri udah oke banget sebenarnya. Yap, dan benar kepancing ya. Bener kepancing dan sempat tadi ada pertanyaan Purify. Obvious yang Purify tampaknya. Justru yang kira-kira bakal Bakal nggak purif ya? nggak purif Iya. ternyata Warlord-nya nih dengan adanya Brave Smite, Lim. Bener-bener. Ini tengahnya jatuhnya agak pasif lah. Karena ya balik lagi Povius nggak bisa rotasi cepat. Dari emblemnya emblem fighter. Udah beberapa kali gue ngeliat nih. Pakai emblem fighter dari Povius juga kan. Jadi dia cari spell farmnya, ada defense juga. Dan ada Rapture di talent pertamanya. Brave Smite bikin dia lebih sustain. Jadi itu tiga yang bakal badak banget sih di depan. Dan juga dia butuh banget damage dari Rapture yang dibawa ya. Ya biar kayak dia lompat-lompat musuhnya kabur gitu karena sakit. Karena kalau misalkan dia buildnya full defense pun dia biar kata lompat-lompat terus nggak terasa, itu bahaya juga. Dan kalau build-nya ya, berarti kalau di mid lane bakal full attack kah? Yang penting pasti COD dulu sih. Oke. COD dominance itu kayak 2 item wajib dari Povius. Terus kayak biasanya ada Ice Ice Queen Queen juga. One.
sebagai utility sama Oracle kalau memang perlu shield tambahan dan magicalnya banyak. Cuman kalau Oracle sekarang belum tentu sih karena cuma satu kan, Paramis doang. Oke, tapi Turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Sebenarnya kalau ngelihat dari 2 menit pertama ini terbilang cukup pasif ya. Ya, belum ada pergerakan ekstrim atau pergerakan signifikan. Hanya Cibi meraba-raba juga. saja Sawo, tapi tampaknya sebelum Turtle sudah half HP. Lihat Kid Bomba menerima banyak damage. Bahkan Bravest Fighter dan Netherrealm pun keter-trigger. Dan tampaknya mereka mau langsung all in ke arah Kid Bomba. Belum ada follow-up damage-nya, tapi tampaknya terlalu agresif. Dan Magister akan mendapatkan first blood. Yap, karena ketarik ternyata ya. Dia pakai Demonic Force dan Magisternya menghilang. Harusnya ini nggak akan ada kontes sih. Ya, sepat kali ini. Masih bisa bertahan, masih bisa kabur juga. Tapi tentunya Turtle akan jatuh ke tangan Homeboys. Dan lihat Zorn, flicker, dan langsung dibalas flicker. Kid Bomba berhasil mendapatkan 1 buah poin kill lagi. Dan Chibi di area belakang terperangkap kah? Tapi tampaknya tidak. Dia malah bisa mendapatkan 1 buah poin kill. Yap, itu hampir outplay sebenarnya dari Zorn ya. Ya. Vengeance-nya cuman memang akhirnya dikejar juga. Dan ini menjadi keuntungan yang cukup baik di awal untuk Homeboys berarti. Tim fight-nya panjang banget tadi sebenarnya. Jadi ada 2 concern, satunya mau perang ya, satunya lagi set up ke arah Turtle-nya. Cuman ya kalau ditanya keuntungannya ada di mana, masih ada di Homeboys sih. Kelihatan dari segi gold-nya juga. Karena kill-nya imbang kan, 2 ditukar 2. Cuman tadi kondisinya memang agak ngeri. Soalnya udah level 5 duluan, Chibi pas Turtle itu udah level 5. Sementara kalau dari Magistoria masih level 4. Ya udah gitu Magisternya juga di zoning habis-habisan kan, dipegangin, gak sama sekali bisa masuk ke area Turtle-nya. Dan kalau ngeliat dari equipment sebenarnya nggak banyak juga yang udah selesai ya. Tapi ya kalau ngelihat dari Carvi ternyata dia concern bikin boots duluan. Iya, dia cari movement speed dulu ya biar aman kali ya. Hmm? Karena match-up-nya Brody sih, jadi dia nggak mau kalah adu Pox juga. Tapi dari Zorn tadi ada Azure Blade, dia mau ke arah Thunderbelt sepertinya. Atau dia mau cari regen mananya aja di awal, biar dia nutup buat rotasi juga. Dan Sawo Flicker Implosion, connect ke arah 1 member dan lihat langsung Ryzel hilang dari map. Sebuah setapan yang manis diracik oleh teman-teman dari Deus Vault. Lihat Homeboys nggak ada kompensasi. Shield Unity mengenai ke arah Sawo, tetapi tampaknya Deus Vault masih ada ruang untuk mundur. Yap, dan itu sebuah kejutan Flicker Implosion ya. Menjadi satu inisiasi yang cukup baik juga dan ya udah dari Default udah sadar bahwa damage-nya nanti bakal ada di Ryzel. Jadi Ryzelnya yang udah ditarget. Di arah tengah juga perseteruan. Tapi tampaknya belum mau ada commit fight karena tentunya lebih ingin commit fight di area Turtle yang sudah hadir. Yap, wah ini Turtle-nya yang kedua dan Clock of Destiny udah selesai juga untuk Warlord-nya. Dan pelan-pelan ini udah mulai kekejar sama Default loh. tapi jujur gerakan di bawah tadi menurut gue ya dapat kill aja gitu loh. Sih. Gak dapetin apa-apa lagi. Sementara dampaknya sampai Turtle selanjutnya nggak ada flicker. Jadi nggak bisa dikontes nih. Bisa dibilang kalau setup dan Chibi cukup nyaman berhasil mendapatkan netral objektif kedua di dalam game ini. Yap, menjadi tabungan objektif lagi juga. Dan terlihat sebenarnya dari Sawo ini sangat utilize dari Tigreal-nya banget ya. Jadi maksimal lah bisa dibilang tadi dengan rotasi-rotasinya yang lumayan cepat. Dan Zorn juga aktif banget sebagai roamer. Dia sering banget nabrak-nabrak untuk ke jungle dan lihat di follow kali ini sama Chibi. Oke, Implosion. Oh my god, Sawo kali ini knock up ke arah 2 member tentunya. Dan Zorn, flicker tapi dari Carvi berhasil mendapatkan angle yang sangat-sangat optimal. Kita lihat, Warlord dengan Phobius tidak bisa berbuat apa-apa. Berhasil mendapatkan double kill dari seorang Warlord. Oh iya, Warlord dapetin double kill tapi Carvi-nya pun bisa tadi sempat dapetin double kill. Walaupun memang Carvi-nya dan Warlord sama-sama tumbang. Wow, itu sebuah kalkulasi ternyata damage dari Warlord juga cukup mengerikan ya. Iya. Memang sih dari Demonic Force juga terakhir, untuk patch terakhir memang kan dari Demonic Force ini nggak dilupain. Cuman di beberapa patch lalu tuh sempat dinaikin dari damage-nya. Makanya itu sakit banget. Dan enaknya memang dari Phobius ini, dia build-nya ke arah defense pun. Magically tertutup. Sepada ya. Walaupun sebenarnya kelihatannya kayak agak kurang ya. Agak kurang secara memang. teknis dari Homeboys. Cuman karena sustain juga kan, ada shield-shieldnya gitu, jadi keras. Orang tuh males banget mukulnya. Iya, dan terlihat ya ini dari Homeboys ini sangat-sangat mulai mau mengejar top global recall kita Sans ya. Ini dari tadi TP-TP terus. Bener. Dan bahkan ya masih kasih intimidasi dikit dan aku suka ngelihat Homeboys tadi mengambil resiko untuk commit fight di area jungle. Karena lihat chain effect-nya, mereka juga berhasil mendapatkan struktur di area bawah. Yap, dan itu menjadi tabungan lagi-lagi ya buat Homeboys. Dimana Turtle 2 kali juga udah berhasil mereka dapetin.
emang sih pelan-pelan ya, tapi nggak yang bener-bener one sided langsung Benar. 4.000 gold gitu kan. Sekarang udah menuju ke arah 2.000 gold. Cuman gue cukup salut sama Sorn dengan Arnold yang gue nggak expect Arnold tuh dipakai buat ngerusuh kayak gini. Gitu. Biasanya nge-backup gitu kan, santai-santai mainnya. Ini enggak, dia langsung tetap tabrak terus nggak berhenti sama sekali masuk ke dalam jungle dan lihat turtle-nya. Balik setup. Ya, ketinggalan rotasi dan ya Deus Vault tidak akan atau merelakan lah turtle ini tanpa kompensasi. Yap, perfect turtle untuk Chibi. Chibi yang kembali memimpin jalannya peperangan harusnya. Dimana di top lane pun sekarang udah mulai concern terhadap Carvi. Wah, ini udah mulai dicicil dari magisternya dengan Demonic Force yang selalu ke-trigger dan lihat 3 melawan 3 secara teknis. Mulai XP-nya mulai join, Sepat dan juga dari lapu-lapunya. Oh, Carvi tertabrak begitu saja. Another round pun tertrigger. Ternyata pakai Carvi. Kali ini berusaha bertahan. Tidak bisa. Ryzel melakukan turret dan Carvi hilang. Sawo menjadi korban selanjutnya. Flicker dari Kid Bomba berhasil mendapatkan ruang gerak. Tapi tentunya tetap sebuah kerugian yang masif dialami oleh Deus Vault. Lihat di depan. Chibi masih bisa berusaha kabur dan lihat backupan yang diberikan oleh Homeboys. Demonic Force dibuka begitu saja dan oh my god, Sunset Lover tertarik dan dihilangkan begitu saja. Ini suka banget fight jangka panjang ya. Dan Banget. ternyata sambut menjambut dari sinergi of skill dari Homeboys ini berjalan dengan cukup manis loh. Yang bagus dia pegang agro turretnya tadi top lane bagus banget. Iya. Gak ada yang tumbang karena tuh fightnya under turret. Makanya harusnya itu ada satu lah korban atau satu yang sekarat gitu. Ini sama sekali gak ada karena dia mainin agronya bagus banget. Dia ngelepas agronya ke arah katapult, ada yang masuk lagi dan ngelepas lagi. Jadi bener-bener ganti-gantian gitu kan dari yang nahan badannya dan gak ada korban. Turretnya hancur, killnya juga dapat, langsung 4.000 nih gold yang diunggulin. Bentar, ini goldnya Sepat di atas dari goldnya Ryzel nih, kumaha ini. Gila, itu beneran. Beneran tadi Iya, barusan. 6.000 tuh, 6.000 gold. Oh my god, Sunset Lover. Oh, final slash terconnect begitu saja di retri. Zorn yang masih bisa kabur ke Decimation. Belum mampu, tapi tampaknya Magister akan secure kill ke arah Zorn. Sunset Lover in trouble. Tapi tampaknya kali ini terisolasi dari Warlord dan dihilangkan begitu saja. Yap, itu kena implosion sih sehingga Warlord yang masuk itu nggak bisa kemana-mana lagi dan ini bermain cukup dekat dengan inner turret dari Deathfall. Itu adalah zona nyaman pastinya buat Deathfall. Tadi Purify-nya masih cooldown soalnya. Cooldown, ya. Jadi nggak bisa di buff juga. Tapi ya ini dia langsung ngebuka potensial Lord yang ini enak banget 5 lawan 3. Ya, kita lihat saja tentunya. Oh, tebal Nether Realm pun tertrigger. Oh, Homeboys mulai kehilangan membernya Chibi. Kali ini berusaha bertahan, masih bisa kabur tapi Ryzel so the point memory belum mampu menembakkan seorang Sawa dan tentunya Deus Vault berhasil mendapatkan Lord pertama dalam game ini. Sebuah keputusan yang cukup baik juga ya, mereka paksa fight 5 versus 3 plus ada Netherrealm yang tadi langsung dibuka juga untuk Sunset Lover-nya. Yang gue bingung sebenarnya pas udah tumbang 2, Lordnya kan lagi kondisi dipegang sama Chibi. Ya. Tapi kenapa nggak di reset? Karena posisinya kalah jumlah kan? Atau mungkin mereka pede ya karena goldnya unggul. Ya tapi Lord ini mungkin bisa diantisipasi juga nih sama Homeboys. Yap, Previous Fire dibuka oleh Kid Bomba dan kali ini Chibi menerima damage yang cukup masif tapi tampaknya Deus Vault tidak mau terlalu gegabah. Mereka mau ngurusin Warlord dulu yang berhasil melakukan aksi distraksi untuk menumbangkan Lord di area tengah. Tapi Konsil sudah mulai terdengar juga dan Kid Bomba nampaknya ingin membalaskan keberadaan dari jungle-jungle yang udah mulai diganggu juga. Sedangkan ternyata perlahan-lahan Deathfall udah mulai menyusul ketertinggalan ya, Lin? Iya, ya gue sempat berpikir kayak kalau jungle-nya ini bukan Baxia tapi Akai, enak banget gak sih Poveus sama Arlott kena Akai? Iya, ke-trigger terus ya. Oke, Implosion. Yap, tapi tampaknya masih ada Purify. Previous Fire defensif, Chibi berusaha mencari angle Zorn. Dari angle lain berusaha melakukan engage tapi Ryzel berhasil mendapatkan satu buah point kill. Kali ini Homeboys mereka mendapatkan fight, mereka mendapatkan Sunset Lover dan killing spree untuk Magister. Dan oh, Carvi tidak bisa kemana-mana. Ryzel mendapatkan triple kill dan Maniac berhasil diamankan oleh Ryzel. What a maniac! Itu memang dikepalai oleh Stern dan juga Warlord sehingga Ryzel sebagai damager dari Homeboys berhasil untuk menciptakan maniak perdana di hari ini. Kid Bomba masih bisa melakukan agresi dan shutdown. Berhasil diamankan. Devu kali ini tidak berdiri diam. Mereka masih mau lebih. Mampukah Kid Bomba menahan damage kali ini? Reposisi sedikit. Dan Deus Vault berhasil menahan damage dari Homeboys. Wah, berawal maniak tapi Ryzelnya berhasil di shutdown. Di saat gak ada Ryzel, ini cukup berat juga Homeboys untuk deliver damage. Karena nggak ada spell juga sih tadi Homeboys ya, dari Ryzel lebih tepatnya. Ditabrak ya udah, nggak ada backup lagi. Pasrah Karena ya. nabrak juga Kid Bomba kan, immune. Tapi kita lihat juga nih dari replaynya,
kayak pergerakan-pergerakan bagus dari Homeboys tadi yang akan kita recap. Mungkin diawalin dengan adanya inisiasi tadi kan dari Sorn dan juga dari Poviusnya Warlord. Dan gue nggak nyangka ternyata dive-nya itu nggak ragu-ragu loh. Mereka dive sampai ke arah base start bahkan yang nggak bisa menahan mereka juga nih karena ternyata defense-nya cukup. Balik lagi dengan konsep 3 frontliner di depan. Ini ternyata berjalan dengan baik ya. Bahkan 4 nih kalau dihitung sama Sorn juga. Jadi ada 4 badan termasuk Warlord yang nebein dan Ryzel sebagai carry utama. Ternyata bisa melakukan tugasnya dengan baik. Yap, tapi kalau misalkan di shutdown kayak tadi, itu lumayan berat deh. Rasa. Yang dapetin goldnya Kid Bomba lagi kan. Hilangin momentum banget itu. Oke, dan untuk tengah? Masih bisa sih tampaknya. Oke, tampaknya tidak bisa dan teman-teman dari Homeboys kali ini tidak bisa mendefend mid tier 1 dari milik mereka. Tapi kalau Homeboys kayak tadi mereka juga tetap ada di situ gitu ya. Agak cukup panjang juga dari segi fight yang memang udah dapet Maniac. Terus masih ingin lebih lagi dan akhirnya ke punish satu persatu. Dan ini bisa menjadi sebuah ancaman kalau Homeboys berulang terus gitu melakukan hal yang sama. Makanya dan Lord kedua udah belajar seperti dari Homeboys ya. Mereka secure dengan lumayan oke dan Kid Bomba tanpa retribution, no problem. Another round to save the day. Kita lihat Warlord di belakang, tapi Ryzel menjadi korban pertama dan Deus Volt mulai memporak-porandakan Homeboys. Dan kita lihat Sterizla tidak bisa menahan dan Decimation hampir saja tidak mudah untuk menumbangkan satu member, tapi 4 member terkapar di sini. Oke, akan menuju wipe out tapi lihat Dominic Force ke trigger terus menerus. Warlord masih bisa sustain Sunset Lover menjadi target selanjutnya. Dan tampaknya akankah didapatkan di pool? Oke, enggak. Warlord hampir mendapatkan satu buah point kill, tapi apa daya, tidak ada resource lagi. Yap, itu kalau ketarik pakai Shadow Stampede yang tadi nempel ke Sunset Lover dia bisa hilang. Malah bisa, backfire. Makanya tadi hampir aja gitu kan. Dan wow, satu pencurian yang manis banget sebenarnya untuk teman-teman Deus Volt. Ini membuka nih celah bagi teman-teman Deus Volt untuk memegang kendali. Karena dari goldnya juga sekarang langsung dipegang. Bukan hanya dari gold, karena dari point killer tadi menyisakan Warlord sendiri. Walaupun memang sih dari Lordnya juga masih bisa ketahan harusnya kan. Kena airborne ya? Iya, kena knock up dia. Kena knock up terus kayak udah di retry juga tetap masih nggak down kan. Darahnya sekarat banget. Ya, itu membuat akhirnya lihat Inner Turret di top lane, Inner Turret di bottom lane hilang. Ini ngebuka lagi nanti vision yang bisa dikuasain sama teman-teman Deus Volt. Dan kalau Homeboys mau ngebuka vision di daerah buff mereka sendiri, mereka paling nggak harus bawa 2-3 orang. Dan ya di saat Ryzelnya tumbang ini bakal jadi bahaya dan terlihat tadi Ryzelnya hilang pertama dan Deus Voltnya udah bisa ngembalikin keadaan. Sekarang udah mulai nyalip dari segi goldnya dan kelihatan dari damage-nya Bruno pun udah mulai kerasa. Udah jadi 4 item loh. Iya, Rose Gold sebagai defensive item yang oke banget. Yang bahaya nih Tigreal nih nanti nih. Karena udah semakin susah di take down lagi. Brody kan hitnya nggak lama ya, nggak cepet ya, nggak ngandelin attack speed. Dan untuk passive Tigreal sendiri hit keempatnya itu ketahan 100%, bahkan itu turret sekalipun. Jadi Brody itu bisa ketahan lama-lama sama Tigreal. Dan yang jadi masalah juga untuk mid lanernya ternyata ada Holy Crystal tadi dari Sunset Lover, yang berarti ini magicalnya lumayan sakit. Jadi tetap harus di respect menurut gue. Shield Unity menabrak ke arah satu Karbi dan bahkan hampir 1/4 HP tersisa memaksakan recall. Tetapi tentunya teman-teman dari Deus Volt masih bisa memberikan cover dari seorang gold laner-nya. Dan sebenarnya juga kalau ngeliat dari Deus Volt ya mereka juga cukup mengandalkan damage dari Karvi ya. Cuman perbedaan magical damage mereka punya burst yang cukup besar dari Sunset Lover-nya. Makanya kalau nggak ada Athena Shield sama sekali bakal repot juga. Dan tadi sempat pas draft gue pikir kayak ini cuma satu loh magical damage-nya. Jadi mungkin bisa diantisipasi dengan sepatu aja gitu kan, fokusnya ke defense fisik. Ternyata nggak bisa juga. Tapi ya dengan tempo yang sekarang udah mulai setara dari keduanya nih. Bedanya cuman di mid turret-nya aja. Belum ada base turret yang hancur. Dari keduanya maka kalian jauh juga masih aman. Dan penentuannya nanti ada di Lord, di daerah Lord Team. Oke, dan Ice Queen One-nya juga udah selesai akhirnya untuk Warlord. Yang nantinya akan kembali mengacak-ngacak setup atau posisi yang bisa dibawa sama Deus Volt ya. Karena tadi yang tersisa one last man standing-nya Warlord doang kan. Yang paling keras Warlord dan itu bahkan sampai di skip kan karena nggak bisa dilawan emang Warlordnya. Dan lihat zoning out dari Warlord di depan loh. Ini lane bawah udah menguntungkan arah Homeboys. Kid Bomba mulai masuk kali ini. Chibi berhasil mendapatkan retribution-nya dengan baik. Deus Volt, apakah mereka ingin paksa fight kali ini? Apakah ini bijak? Kita lihat Magister sudah mulai masuk ke arah Warlord. Penalty zone ke arah Karvi. Belum ada follow damage-nya Chibi. Berusaha masuk dengan shield unity-nya. Kid Bomba, flicker, ke stun begitu saja. Flicker implosion dari seorang Sawo. Kena 5 member dan
butuhkan. Tapi Homeboys, damage output yang mereka kerahkan juga tidak kecil. Yap, wow itu bagus banget Flicker Implosion. Tapi semuanya ternetralisir dan tergeser atas Final Slash. Iya, dan ini 4 hero keras loh. Jadi nggak gampang juga. Implosionnya kena 5 memang, tapi nggak ada follow up damage yang mampu untuk menembakkan 4 member yang keras. Sementara Lordnya datang ke mid lane, ini bakal di defense mati-matian. Kita lihat tentunya tanpa adanya Ryzel, apa yang bisa dilakukan oleh Homeboys dan kawan-kawan. Sunset Lover dari bawah berusaha untuk melakukan clearing, hanya tersisa Catapult saja dan oke, mereka hanya merelakan Tracer di area tengah saja. Iya satu, tapi berhasil dihancurkan ya. Wow, ini ngeri banget sih kombinasinya. Cuman balik lagi, ini Final Slash. Itu bisa ngeporak-poradain setupnya tadi. Makanya mungkin selain memang damage yang kurang ya, selain damage yang kurang dari Deathbolt, memang tadi dari Homeboys juga dia langsung melakukan counter setup. Posisinya dari mana Warlord yang tadi udah pakai Demonic Force sampai udah ada lagi tiba-tiba Demonic Force-nya. Karena saking banyaknya dash atau jump ability yang dikeluarkan gitu kan sebelum Lordnya tadi ditahan-tahan sampai akhirnya bisa dieksekusi sama Homeboys. Tapi balik lagi dengan Lord yang bisa ngebuka mid turret, ini udah lumayan banget kok. Karena dari tadi base turret belum ada yang hancur sama sekali. Masih aman ya. Bahkan inner turret juga masih ada menyisakan 1 di arah tengah. Tapi kalau ngelihat menit ke-18 kayak begini harusnya Karvi udah jadi targeting nih dari Homeboys. Ya, Karvi, bahkan Rezel harus lebih hati-hati sekarang karena kena implosion loh. Nah, itu bahaya banget sih. Dan bahkan mereka ingin melakukan adu orange buff tampaknya yang teman-teman dari Homeboys tampaknya ya kita relain aja, kita mendingan ganti agenda, fokus ngurusin lane. Masalahnya kalau ngelihat dari Brody juga dia punya damage yang gede ya. Cuman dia juga kan harus deket dulu. Tarikan tampaknya dari Chibi. Oh, Flicker Penalty Zone bertrigger dari Netherrealm. Kita lihat sempat menahan damage dan juga Warlord. Tapi lihat dari belakang, Ryzel cukup free memberikan damage. Baxia menjadi korban pertama, tapi Karvi berhasil di take down dan Homeboys. Mereka yakin untuk menang fight dan bahkan Sawo tidak bisa kemana-mana dan Ryzel berhasil secure the kill. Hanya 3 member tersisa untuk Deus Vault. Yap, walaupun Chibinya menghilang. Tapi pertukarannya ini 2 pemain dari Deathbolt dan apakah ini akan menjadi one straight push? Kita lihat tapi pakai teman-teman dari Homeboys mereka tidak mau terlalu gegabah. Tampaknya Kid Bomba berhasil menahan penalty zone. Dari belakang Bravest Fighter pun ke-trigger. Homeboys 4 member melakukan offense. Oh, Magister berusaha mencari efektif decimation tapi hanya immortality. Kiri dan kanan pecah begitu saja. Warlord kali ini mulai masuk tapi 2 wave minion belum mampu untuk memenangkan Homeboys game kali ini. Yap, ini membuat dari Deathboltnya lebih sibuk aja nggak sih? Karena menunggu Chibinya spawn untuk langsung eksekusi terhadap Lord. Dan itu lumayan banget tadi untuk pressure-nya ngebuang flicker dari Sunset kan. Ini nggak ada flicker di momen Lordnya. Walaupun Lordnya kayaknya bakal tetap mau dikontes nih. Karena pergerakan dari Deathbolt udah mengarah ke arah Lord. Wow, bahkan kita tahu bagaimana dari Martis ini potensi untuk kontesnya juga gede banget kan. Iya. Tapi special thanks buat Warlord sih. Iya. Dari tadi ini Gila. yang megang teamfight-nya Warlord doang loh. Bahkan yang ngasih damage juga sama ngenahan badan rata-rata di Warlord. Oke. Dan kita lihat sudah mulai ada sedikit aksi komitmen dari kedua tim. Kid Bomba menerima damage. Bang ingat, Kid Bomba belum ada flicker. Tapi Warlord berhasil ke arah Karvi. Netherrealm pun tertrigger. Sawo buying time dari belakang. Tapi lihat, mulai pecah begitu saja. Martis berusaha mencari survivability. Tapi sempat hilang begitu saja. Dan Deus Vault mulai mencari mangsanya. Berhasil mendapatkan shutdown. Ryzel pun membalaskan nyawanya hanya ke Faramis yang sudah hadir lagi di Land of Dawn. Yap, ini menjadi tidak adil karena fightnya panjang banget. Dan walaupun memang dari Demonic Force-nya tadi ke-trigger terus-terusan, cuman dari tadi targetnya ke arah Karvi, dimana Karvi di belakang banget, gak ada follow up damage yang masuk lagi. Iya, dan lebih tepatnya susah sih untuk paksa ke belakang tadi. Pilihannya hanya ada di Sorn atau ada di Chibi. Dan sekarang power dari Chibi yang semakin lama semakin menurun, udah mulai kerasa. Dan Lordnya langsung bisa di take over. Ini bahaya banget sebenarnya untuk Homeboys yang makin lama makin terasa nih powernya berkurang. Dan Note Flip Bloodwing sudah ada berada di tangan Sunset Lover. Wah, Artinya memang damage magicalnya udah perlu di-respect sih sekarang. Udah nggak bisa lagi nganggap remeh damage magical dari walaupun cuman 1 source ya. Dari cuman Sunset Lover doang. Cuman ya, efektivitas dari Warlord udah mulai kebaca nih. Kitingnya udah mulai bagus dari Deathbolt dan itu membuat Demonic Force-nya sampai cooldown. Baru mereka siap maju lagi. Tapi untuk high ground defense nih cukup mengkhawatirkan juga sebenarnya. Karena untuk clear wave-nya tipis banget. itu yang kupertanyakan bagaimana dari Homeboys-nya melakukan defensif dengan adanya hero fight banget kayak gini. Kalau misalkan yang tadi sempat dibahas juga, kalau Arlot
ini enak banget kalau posisi defense ya. Iya. Dan berarti sekarang perannya dari Storm yang harus bisa membuyarkan setup dari Deus Vault. Harus menghancurkan formasi tentunya. Ini Deus Vault, mereka tampaknya ingin memfokus ke area bawah dulu. Ya, mereka hanya ingin tunggu opening yang tepat tampaknya. Oke. Dan juga Lordnya ternyata masih ditahan juga di top lane. Base turret udah mulai hancur satu persatu. Masih coba untuk dipertahankan tipis-tipis dan Homeboys kalau dalam keadaan terancam kayak gini makin berat lagi dan lihat Magisternya ini udah mulai masuk juga. Expect flicker implosion dari Sawo atau flicker Bravest Fighter yang masih bisa sangat digunakan. Tapi lihat dari posisi Tigreal tampaknya ingin conceal. Ya, dia sudah conceal. Oh, belum mendapatkan opening yang diinginkan. Dan flicker implosion, kena arah 2 member dan lihat sudah mulai pecah begitu saja Deus Vault. NetherRealm semuanya dikerahkan Homeboys. Mampukah mereka bertahan? Warlord reposisi dengan Demonic Force yang Winter Strength save the day. Kid Bomba menjadi korban pertama Karvi selanjutnya dan Homeboys. Mereka nggak hanya defense, mereka berhasil memenangkan perperangannya juga. Wow, wipeout tercipta. Double kill diamankan oleh Sornia dan bahkan ini harusnya akan menjadi one strike plus karena Razel masih ready. Fight jangka panjang dengan sustainability yang tinggi dari Homeboys itu mereka menjadi jawaban juga dan ini akan menjadi one strike push harusnya. Ya, Sunset Lover tentunya hanya berdiri sendiri. Tapi apa daya melawan 3 member dari Homeboys yang sudah mulai melaju. Kita lihat Sunset Lover. Apakah bisa melakukan clear wave kali ini? Flicker digunakan semuanya, tapi clear. langsung diberikan ke arah Sunset Lover. Berhasil clear, tapi mega minion. kill. Berhasil diamankan dan lagi wiped out dan no minions. Apakah waktunya pas 10 detik untuk Kim Bomba? Oh my god, Sunset Lover save the day. Iya, dia langsung maju untuk langsung clear ke arah satu katapult terakhir. Kelihatan sih dari Faramisnya juga full damage kan. Jadi karena tinggal katapultnya juga nggak full loh tadi. Makanya gue, oke ini Oh masih my ketahan God. seharusnya. Dia masih punya flicker juga dari Sunset Lover. Makanya masih aman. Dan kita lihat nih dari tayangan ulangnya mungkin dari minion yang udah nggak full kan. Tuh lihat darahnya udah Iya, tinggal udah sedikit. sekarat sih. Jadi kayak satu kali skill ada efek dari Lightning Return itu udah cukup. Yang di Gila. luar ekspektasi tuh dapetin kill juga. Sakit Ih, sih. damage-nya gede banget kan tadi. Satu-satunya source damage magic yang dimiliki oleh Deus Vault ya. Dari Sunset Lover juga paham betul. Dia butuh banget nih atau offensive penetration ya kan. Dan akhirnya itu yang ngebuat akhirnya dari teman-teman Homeboys tadi udah mulai kepuk tipis-tipis. Dan Warlord ini udah harus hati-hati. Damage dari Karvi ini udah mulai masuk bahkan lihat Warlordnya udah kecicil. Gila ini kritikalnya udah masif banget. 20.000 nyawa dari HP dari Lord kali ini mulai masuk ke arah Kid Bomba. Kid Bomba ke arah belakang. Stun Razel, Queen of Nature pun di stun, di trigger begitu saja. NetherRealm di arah belakang. Sunset Lover masih bisa berusaha bertahan. Tapi Kid Bomba tidak bisa menahan damage yang diberikan oleh teman-teman dari Homeboys. Kali ini Zorn mulai masuk tapi sempat terpaksa menggunakan flickernya dan Sawo masih bisa kabur dengan selamat. Yap, dan Cibinya juga udah mulai hadir lagi untuk bisa membantu nantinya peperangan. Dan untungnya Lordnya ke reset. Ya, Makanya Lordnya sempat di reset dan lihat ada satu source damage ternyata yang dibuat sama Warlord dengan Glowing One. Ini bikin yang kena damage-nya tuh nggak cuma nyantai aja gitu kan, kena DPS lumayan sakit juga. Ada Queen Swing tadi juga yang udah ke-trigger dan udah langsung dijual sama Warlord. Mungkin next-nya ke arah Immortal, cuman kondisi ekonominya nggak bagus dan Lordnya udah mulai take over. Ya. Oke, Implosion komit ke arah satu member saja. Oh, tampaknya damage-nya cukup, lebih dari cukup. Tapi Penalty Zone memberikan distraksi. Warlord Tapi Warlord pun masih harus hilang, Lord. Kita lihat Retribution Battle. No! Razel berhasil mendapatkan Lordnya dan Homeboys. Mereka langsung mundur dan reset. Battle Retribution sama-sama dikeluarkan namun Razel save the day membuat dari Homeboys berhasil untuk mensecure ke arah Lordnya. Dan langsung hadir. 4 melawan 4. Kid Bomba memang sudah hadir 4 melawan 5 secara teknis. Apakah ini posisi yang ideal? Ini bisa di-follow sebenarnya. Karena ini Lordnya sudah evolve juga, ada aura tambahan yang membuat mereka semakin kuat. Top lane dan bottom lane ya lama-lama akan nge-push sendiri. Tapi ya untuk momen Lord tadi special tank to Sorns kalau nggak digeser tadi mungkin retry didapetin. Oh, sempat dari angle yang cukup bisa dibilang tidak mengenakan. Dan Chibi kali ini menerima damage semua yang diberikan oleh Deus Vault. Masih bisa rotasi dengan shield unity-nya selagi Deus Vault mengurusi Lord di area tengah. Yap, dan bahkan Lordnya juga nggak sampai ke setengah perjalanan ya. Nggak. Itu udah langsung ditutup juga karena balik lagi nggak ada opener yang cukup berarti dari Warlord yang bisa ngacak-ngacak ke belakang. Ya, benar. Flicker, Conceal, Implosion dari tangan Sawo. Masih ditahan begitu saja, belum mau dikomit. Homeboys masih belum bisa penetrasi meski Lord menit berapa tadi? 25-24. Yap,
Itu udah evolve Lord juga kan seharusnya. Cuman ya defensif dari Disvolt yang memang cukup baik. Sehingga ya tidak mudah dari Homeboyz. Dan tadi keputusan-keputusan yang diambil juga cukup resikonya tinggi kan. Tadi dia maksa coba untuk langsung straight push tanpa adanya wave minion yang banyak. Karena tadi lane atas bawahnya itu kedorong abis-abisan dan hanya ada sepat aja ya tadi yang clear. Makanya, mungkin dari segi itemnya dulu nih, Immortalnya lebih banyak dari teman-teman Disvolt nih. Mereka lebih ready untuk team fight. Apalagi dengan lapu-lapu yang udah mulai pakai 4 item defense, hanya bermodalkan Hunter Strike aja untuk ngasih penetrasi sedikit dan tambahan lari. Makanya dari Razel ini lumayan terancam. Wind of Nature aja nih satu-satunya source defensif yang dimiliki. Ada Rose Gold sih tadi, cuman ya masih kurang juga nantinya. Ancaman terbesar ada di Sawo nih, jangan sampai Sawonya dapetin momen. Karena jujur udah masuk ke 27 menit game berjalan, ini bisa jadi game siapa aja. Bener. Dan cukup panjang ya perjalanan kita di hari Kita ini. hari ini 3 game setengah jam kayaknya. 20. Ada yang 10 menit doang tadi 11. Oh, ada sempat satu ya Iya. bonus. Tapi 11 menit. wah ini juga membuktikan bahwa pertarungan di grup stage hari-hari menuju akhir ini Yes. sangat-sangat semakin sengit ya. Iya. Yang Disvolt masih pengen lolos, Homeboyz juga berusaha untuk ada di top of klasemen dari grup stage-nya. Dan terlihat ya damage reshift dari Warlord tadi juga cukup besar, terutama damage output terbesar juga emang dari Warlord. Yes. Jadi peran Warlord ini cukup penting dan juga Razel sebenarnya. Ya, Razel sebagai carry utama malah kan, jadi yang paling penting lah. Cuman ya gue setuju sih kalau Warlord juga cukup penting. Karena yang dari tadi badannya di depan paling kuat itu Warlord. Soalnya kan kalau yang lain kan kayak dia dipukulin keras memang. Cuman kalau Warlord tuh sustain. Dia ada shield, dia pakai emblem fighter juga. Makanya jadi lebih enak kan untuk nahan badan. Beda sama kayak Baxia yang sebenarnya keras aja gitu loh. Oke. Bravest Fighter sudah dikomit oleh Kid Bomba dan memaksa shield unity. Dan kalau kita ngeliat far lane nih, cukup seimbang sebenarnya. Masih ditarik ulur dulu Lordnya, tapi terlihat kali ini ternyata komit ke arah sepat. Ya Allah, ini implosion semuanya. Dan tampaknya kali ini Kerizla atau Sepat terpaksa menggunakan penalty zone-nya. NetherRealm pun di-trigger. Sepat kehilangan immortality-nya. Dan kita lihat Kid Bomba mulai masuk dengan Bravest Fighter mode dan Carvey berhasil di-pick up begitu saja. Kita lihat Kid Bomba flicker out of the way. Tetapi tampaknya Demonic Force finds the mark dan double kill berhasil diamankan. Sawo di area depan masih berusaha menahan damage. Tetapi lihat Magister di area belakang di zoning begitu saja oleh Warlord. Yap, dan Razelnya dikejar-kejar, ditarik lagi pakai Secret Hammer dan bahkan shutdown. Oh my god, tidak bisa kemana-mana. Berhasil diamankan begitu saja dan Magister kali ini mengamankan Rapid Boost. Kita lihat signifikansinya. Sunset Lover belum ada mana. Harus reset lagi 2 tuker 2. Wow, ini pertarungan yang harusnya tadi harus bisa dimenangkan sama Homeboyz, tapi tiba-tiba emang fight-nya cukup panjang. Razel udah gak punya escape tools lagi dan akhirnya juga harus ditumbangkan. Dan ini harusnya gak akan ada setup ke arah Lord secara cepat ya. Iya, kayaknya ini Razel udah butuh Athena sih. Soalnya dari tadi memang zoning Sawo, tapi tanpa disadari Sunset Lover tuh ngasih skill-skill terus gitu kan, ngasih damage terus, dan itu yang bikin bocor sebenarnya. Plus kalau tumbang, dia spawnnya bisa lebih cepet kan. Iya. Apalagi kan sekarang udah 30 menit, tadi 70 detik loh Cibi tumbang. Oh my god. Oh, implosion. Kena 3 member NetherRealm tertrigger. Zorn berhasil dihilangkan. Dan kali ini teman-teman dari Deus Vault berhasil mendapatkan momentum yang mereka inginkan. GB, Immortality masih sangat low tadi tampaknya. Immortality-nya harus hilang. Deus Vault masih memberikan pressure yang cukup masif dan GB harus hilang dari Land of Dawn. Oke, tapi gak berhenti karena lihat bagaimana Warlord yang mencoba untuk mengejar Magister yang dipaksa untuk mundur. Sedangkan Sepat lagi sibuk-sibuknya untuk clear terlebih dahulu. Wah, ini 5 lawan 3 sih jatuhnya. Mungkin Gak bisa sehat. dipaksa untuk wave minion yang udah mulai digiring juga. Razel sih, ini satu-satunya kunci nih dari teman-teman Homeboyz yang bisa ngasih DPS paling sakit. Karena jujur di bagian depannya juga tadi ternyata dari Disvolt kuat. Martis, lapu-lapu, Tigreal itu keras banget tiga-tiganya. Plus juga damage konstan dari Carvey ya yang membuat dari Homeboyz sudah mulai babak belur. 3 pemain tersisa, defensif seperti apa yang harus mereka lakukan? Kemungkinan push terakhir Sawo, implosion flicker. Oh my god, 3 member dari Homeboyz terangkat dan itu dia Deus Vault berhasil mengamankan game yang pertama. Wow, dengan draft yang cukup riskan sebenarnya ya. Mereka paksa fight dan balik lagi. Ada Tigreal dan juga Faramis. Ini yang ngebuat akhirnya counter setupnya bisa dipegang juga sama Disvolt. Dan tiba-tiba dengan beberapa momen saja Disvolt berhasil untuk bisa mengambil kemenangannya. Iya. Kid Bomba. Mungkin ada tambahan sedikit kayak terlalu lama gameplaynya.
kalau misalkan dibawa gameplay cepet, itu masih dipegang sama Homeboys. Yap. Jujur kayak beberapa misplay juga tadi kayak di momen Lord sih. Itu kesalahan-kesalahan yang penting banget. Karena momen Lord itu membuat nafas dari teman-teman Deus Vault-nya jadi lebih panjang. Jadi bisa nafas lagi, bisa cari item lagi 2 kali loh masalahnya kan. Momen Lord yang bahaya untuk mereka semua. Dan itu dia untuk game pertama 1-0 yang sebenarnya gue ngeliat mirip ke match pertama game pertama tadi. Ya. Karena kesalahannya dibuka sendiri sama Homeboys. Nih sedikit deja vu dari Deus Vault. Bukan dari diri mereka tapi dari tim lain. Dimana mereka bisa dibilang defense dulu, mencari, berusaha, sabar dulu. Dan akhirnya malah berhasil. Dan terlihat dari ketenangan, kesabaran ya. Mereka Iya. bener-bener ini. Dan ya, itu value Faramis menurut aku. Value Faramis itu ketika menit-menit seperti itu. Dimana kalau ke pick off hanya 5 detik, hanya 4 detik. Makanya itu yang ngebuat Faramis lumayan prayo. Tapi MVP apakah jatuh ke Sunset Lover dengan Faramisnya? Dan ya ini dia, The Sunset Lover. Oh, kata Kid Bamba. Harusnya Sunset, Sunset Lover. Lover. Nah, sih dia yang paling nge-spam dari tadi kan. Bener. Spam skill yang awalnya mungkin nggak terlalu sakit kerasanya. Tapi ketika udah ada Bloodwing juga menandakan bahwa oke, Sunset Lover build-nya ke arah damage loh. Itu yang harus diperhatikan sebenarnya buat teman-teman yang dari tadi nahan damage-nya dengan emblem yang standar. Emblem yang ada 2 lari lah ya, dari Agility dan Wilderness Blessing. Ada Lethal Ignition juga dengan emblem dasar Mage. Cukup oke memang. Dan untuk recap dari highlight-nya, kita ngeliat dari awal, mid game sampai ke hampir ke late game lah. Dari early sampai hampir ke late game, itu dipegang sama teman-teman dari Homeboys. Karena dari mapnya, XP-nya, gold-nya, itu mereka unggul banget. Bahkan untuk ngedive mereka nggak takut sama turret sama sekali. Dan ini momen-momen dari Sawo banyak banget sih. Iya, Dan kayak targetingnya tuh bagus banget, apalagi fight-nya makin dijawab dengan adanya Faramis. Dan ini momen maniak tadi iya. dari Razel, tapi Razelnya tumbang. Makanya kayak momen itu banyak banget lah. Dengan Lord-nya. Lord yang pertama aja yang didapetin sama Deus Vault. Itu adalah Lord yang karena ada 2 kill di momen yang nggak tepat. Sekali lagi mungkin ada Implosion juga yang benar-benar on point tadi dengan karena 5 target bahkan. Yang lepas cuman dari Povius-nya Warlord, itu pun karena pakai Purify. Jadi udah bagus banget, cuman memang karena damage-nya kurang. Gold-nya juga masih diunggulin sama teman-teman dari Homeboys, makanya nggak bisa dieksekusi dengan lancar. Tuh lihat team fight itu panjang banget, rata-rata team Bener. fight-nya tuh nggak mungkin kayak yang 5 detik beres gitu Karena kan. sama-sama alot. Sama-sama keras, Tigreal di bagian depannya gitu kan, ada Martis juga yang build-nya ke arah defense, Lapu-Lapu juga yang akhirnya tetap jadi semi frontliner. Belum lagi dari teman-teman Homeboys yang ada 4 in total tuh, 4 member yang keras banget. Jadi tim fight-nya memang panjang banget, tapi ya balik lagi Faramis ini dengan cooldown skill yang cepat, itu bakal bisa jadi spam terus-terusan. Defense-nya juga bagus banget dari Sunset Lover. Ini sih. Itu clear sih, dia flicker kan tadi. Buat Dan langsung Ghostbusters biar paksa. clear ya. Karena akhirnya bahkan dapetin kill itu loh yang jadi bagus iya. juga. Lightning. Kalau clear doang terus dia tumbang, mungkin masih bisa megang kontrol dari mapnya. Dia tumbang juga dari teman-teman Homeboys salah satunya tadi. Itu makanya jadi awal dari masalah. Sementara untuk lagi-lagi nih Razel yang gue ngeliat Razelnya ditempel banget tadi sama Sawo, itu jelas banget. Cuman Sawo tuh nggak bisa nge-kill harusnya. Jadi kayak diganggu aja gitu kan. Solo kill kayak damage dari Sawo pasti kurang. Yang jadi masalah bukan Sawo ternyata yang nge-damage, Sunset Lover dikit-dikit nempel nge-skill dan akhirnya bikin Razel jadi bocor banget. Nih pria-pria senja ini meresahkan. Makanya Sunset Lover. Iya. Sunset Waduh. Iya sih, pesuka pecinta sunset ya. Iya Bener. dong, itu kan bisa senja kan kalau Senja, sunset. senja, Tapi senja. ya ini juga udah menuju senja ya karena 31 menit. Gamenya cukup panjang, rekor lagi di hari ini. Lebih lama dari match 1 tadi Betul. ya. Betul. Iya. Tapi dari emblem sih sebenarnya standar karena emblem fighter yang digunakan sama Povius-nya Warlord ini gue ada beberapa kali lihat juga karena dia cari spell fam-nya, cari defense-nya juga, darah maksudnya. Jadi lebih enak untuk nahan badan di depan. Dari item karena udah masuk di menit 30 udah bergonta-ganti item juga nih. Yang nggak beda mungkin item dari Sunset Lover aja. Karena dia tetap butuh Necklace of Durance, tapi tetap butuh burst damage-nya juga. Sayangnya memang dari Warlord-nya ini memang tipikalnya bukan yang nge-damage gitu kan. Warlord memang tipikal yang sustain lah. Dia bisa team fight jangka panjang. Cuman kalau dari damage udah pakai Glowing One juga kok sebenarnya. Udah lumayan lah untuk ngasih damage outputnya. Walaupun tetap nggak bisa bikin kabur teman-teman dari Deus Vault. Yap, dan ini dia dari Rich Guy memang ada di Razel ya karena semua tadi lane juga dikasih ke Razel Yap. sebagai clear cepet juga. Tapi ya sandbag
dari Warlord nih yang mau gak mau ya dia harus maju kan kayak tadi. Di saat Iya. Warlordnya nggak ada tuh timpang banget loh fightnya. Emang tugasnya kan? Bedanya Warlord maju ke depan, dia bisa nahan, Mhm. bisa lama maksudnya bertahan ketika nahan badan di depan. Nah kalau bukan Warlord kayak Chibi, kayak Sepat atau Sound sekalipun itu gak kuat. Bahkan damage dealnya aja di atas Razel loh. Bedanya Makanya. 60.000. Iya karena dia nge-spam terus-terusan gitu kan. Di spam dapat shield lagi, lompat lagi dan itu yang ngebeli waktu terus-terusan. Maka dari itu kayak Warlord yang nahan damage jauh banget, outstanding bahkan tuh dari teman-teman lainnya ya 300.000 juga sebenarnya sih dari Chibi. Cuman ya Chibi nggak bisa bertahan lama, bedanya itu doang. Warlord tetap masih bisa perang. Cuman kayak kalau ngebawa dari 4